Halo teman-teman. Eh, Sore ini gue bikin satu cerita lagi, bukan bikin cerita adanya, sebenarnya ya, dari motor ini. Nah, biasa di Chopper Story selalu bikin motor tuh ada cerita. Yang lalu kita udah ceritain mengenai shovel head. Ini juga shovel head. Jadi yang diceritain bukan shovel headnya. Kenapa kita bikin motor seperti ini gayanya? Ini gayanya motor ya old school kayak bobber, tapi dibikin pernak-pernik. Shovel head datangnya nggak utuh, cuma mesin lagi, gearbox, ya, lalu sasis. Udah, yang lain kagak ada apa-apanya. Semua kita cari, kita datengin ke yang punya, datengin rumahnya, dia punya gudang, ternyata punya gudang, dan buka gudang banyak banget barang-barang copotan. Maksudnya dia kumpulin segala macam, ada pelek, ada ban, ada tangki, ada pokoknya kalau dirakit tuh bisa jadi berapa banyak motor. Nah, kita cari deh dari barang-barang yang ada, kumpulin satu-satu. Ntar ada yang cocok, nggak cocok kita lihat, bawa ke bengkel. Di bengkel kan udah ada nih mesin, sasis, sama gearbox. Udah taruh di meja kerja. Mau diapain ya? Dapat peleknya dipasin. Oke, jadinya dapat pelek ini, pelek standar jari-jari 16 sama 16 kalau nggak salah lah. Lalu beliin bannya ban kotak, jadi ban old school, ban Harley tahun-tahun tua gitu ya. Jadi bener-bener bannya tuh profilnya kotak banget. Kalau kita belok agak susah, memang berat, terlalu tegak. Cuma ya itu gayanya motor tahun lama, apalagi motor-motor dulu mah motor polisi ya, motor Harley polisi kayak WL, lalu kayak Hydra dan lain-lain. Semua motornya bannya begini nih, kayak Iron Head, Flathead. Nah, ini kita bikin sesuai dengan apa yang kita dapat. Lihat aja, shockbreakernya kita cari yang tabung, kemudian pelek udah, cari remnya, cari disc brake-nya. Ini kalau boleh dibilang jadi motor dari apa ya, upcycle atau recycle enggak, upcycle. Barang-barang yang ada kita kumpulin, apa yang cocok di sini, pasang, dan akhirnya yang terakhir yang kita sentuh yaitu desainnya bertemakan zaman dulu tuh ada satu generasi yang disebut flower generation, dimana orang-orang bergaya, bajunya segala macam, apapun berkembang maksudnya berkembang ini, ada bunga-bunganya, bajunya berbunga-bunga, celananya yang cute bright bunga-bunga, lalu pakai ikat kepala warna-warni, rambut gondrong, dan juga banyak yang hidupnya santai, nyanyi-nyanyi, ngeriuk, minum-minum, lalu dan sebagainya, dengerin musiknya musik blues, musik yang bikin orang jadi berimajinasi lain. Nah, itu flower generation dilambangkan bunga. Nggak tahu kenapa dilambangkan bunga dan namanya flower. Cari aja di Google,
di bahan Google atau Wikipedia pasti keluar. Jadi, flower generation apa tuh? Kita bikinlah ini, cari yang begini-beginiannya juga biasanya banyak dipakai untuk teralis dan pagar, tapi ada yang lebih dari itu, dibuat satu persatu kayak orang bikin teralis ya, satu persatu dipelintir, dibuat. Cukup lama nih bikinnya, bisa seminggu 2 mingguan. Semua dari sisi bar, tangki, kemudian cover knalpot, lalu bracket knalpot, semuanya bercorak kembang. Dan bodinya kita ambil body ini kayak peluru atau bullet tangki, lalu kita cat, sengaja dibikin retak karena ya boleh dibilang zaman pas nggak ada yang perfect, semua retak karena kebanyakan dipakai, ataupun waktu ngecatnya zaman dulu kena panas, kena dingin, mekar deh ya, nggak tahan. Warnanya pun juga warna semu merah, ada kuningnya, ada hitamnya, kayak udah kusam banget. Ini sengaja dibuat, bukan kita dapatnya tangki atau fendernya langsung begini warnanya. Warnanya waktu itu kalau nggak salah kayak kuning atau putih gitu, lalu kita kerok, kita bikin persis dengan warna ini. Bikin warna ini nggak gampang, jadi ada beberapa warna dicampur, ada warna kayak kromatik, warna-warna bukan metalik, cuman kayak Prada gitu. Jadi catnya tuh cat bukan cuma cat metal atau cat besi yang dipakai. Kita juga suka memakai cat poster, cat gambar, akrilik dicampur, dapatnya begini. Ini juga kan motornya motor tua nih, pakai kedok. Nah, ini kebetulan yang punya minta dikedokin deh biar depannya lebih gede gitu, lebih kelihatan berisi. Oke. Pakein stangnya, stang tua nih, stang apa ya, posisinya hanger, bukan, kalau hanger begini, jadi ini agak ke bawah. Sebetulnya standarnya Harley juga hampir kayak begini, cuman ini lebih yang curve ya, diambilnya yang lebih melengkung. Kalau sekarang model begini berkembang, atau daun-daun, ukiran, tubuh-tubuhan, biasanya gue tuh sebut Art Nouveau. Art Nouveau itu satu seni yang berdasarkan atau bertemakan flora dan fauna. Jadi kalau kita sangat terinspirasi oleh flora atau fauna, akan timbul desain seperti itu juga. Kayak misalnya depannya hiu, kepala hiu, itu jadinya Art Nouveau. Tapi bukan kepala hiu beneran atau bentuk yang beneran, seakan-akan. Ini juga kembang, pohon, daun, ranting, semua itu seakan-akan seperti itu, tapi dibikin biasa. Yang paling masih kerasa di arsitektur. Kalau lo seorang arsitek atau mengetahui banyak mengenai artnya bangunan, pasti tahu Art Nouveau.
Dan yang paling kerasa kalau mau lihat Art Nouveau di bangunan adalah di Perancis, yaitu di Paris. Itu semua subway kereta bawah tanah ataupun jembatan bawah tanah yang keluar ke jalan raya ada gerbangnya, dan gerbangnya itu keren banget yang di Paris. Di jalan apa ya, sebutnya gimana tuh, Champs-Élysées kayak yang jago Paris apa bahasa Prancisnya ya, pokoknya itulah yang persimpangan banyak gitu, yang ada Triumph of the Arc. Ya pokoknya gapura yang gede banget, tapi bukan gapura untuk tembus, cuman tugu gitu ya. Nah, daerah situ tuh Art Nouveau, banyak Art Nouveau-nya. Gapura-gapura terowongan itu kayak tumbuh-tumbuhan, ukiran-ukiran yang 3 dimensi ya, semacam ini. Cuma warnanya yang di Paris itu hijau tua, jadi seperti barang-barang kuno ya, besi-besi kuno yang bukannya karat tapi keluar hijaunya itu. Nah ini kita bikin nggak kayak gitu, sesuaikan dengan motornya. Ada yang kinclong, ada yang silver, jadi bermain silver juga. Dan untuk lampu belakang ini silvernya pakai, nah tahu nggak, bubuk. Biasanya kalau di make up kalau nggak salah ya bubuk untuk mata apa ya namanya itu, ya semacam begitu. Kita bisa beli per kantong plastik atau botol plastik. Warnanya macam-macam, ada yang silver, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau. Kita pakai yang silver. Kadang kalau mau bikin begini, setelah dicat kan masih nempel nih, masih lembab. Nah, disemprot itu biar rata. Ataupun yang terakhir, varnish dicampur dengan bubuk itu, lalu kita semprot. Bisa macam-macam. Kadang juga dengan kuas yang sedikit basah, dikuasin satu persatu. Tergantung mau tebal gimana. Nah, kemudian motor ini setelah selesai, ini paling cepat ya, kalau nggak salah 3 bulan selesai, dibawa ke orangnya. Suka sih, sukanya satu karena dari nggak ada motor jadi motor dan bisa dipakai. Kedua, desainnya simpel dan bermakna. Jadi dia sebutnya Flower Generation Shovel Head kalau nggak salah ya. Nah, ketiga, sering dipakai juga dan bisa dipakai oleh mungkin istrinya atau anaknya yang perempuan ya, jadinya motor cewek ya. Tapi nggak apa-apa, gue juga pengen sih, cuman nih kuncinya kelupaan ditaruh di rumahnya. Kemarin habis dipakai untuk pameran di Art One New Museum yang 20 tahun Biker Station. Ini sebelum dikembaliin, gue bikin video karena pada waktu selesai motor ini gue nggak sempet bikin videonya. Tuh, mesinnya enak, jadi sayang nggak bisa nyoba dengerin suaranya. Mungkin nanti next time kita dengerin suaranya di tempat yang punya ya. Kalau kali ini ceritanya nggak banyak, singkat ini. Oh ya, ada satu hal, depannya ini kenapa tahun-tahun tua
disc brake-nya gede banget. Walaupun pistonnya satu, disc brake-nya besar. Mereka membuat ini sengaja digede-gedein, takutnya nggak bisa ngerem. Dan awal-awalnya ada disc brake, jadi disc brake semua gede. Dulunya kan tromol motor-motor Harley. Ini zaman-zaman mulai ada disc brake, jadi gede. Kalau sekarang disc brake tuh nggak segitu, segini aja cukup. Malah segini 2 piston, kadang-kadang pistonnya kecil-kecil, ini pistonnya gede, cukup mampu untuk menahan jalannya laju motor. Ya 1200 lumayan, kalau udah jalannya kenceng agak susah juga di rem karena tenaga dia besar. 1200 tenaganya besar, gearboxnya agak gede ininya rasionya, jadi yang dibutuhin tenaga bukan kecepatan, tenaga lebih gede. Dia bisa narik motor, naik mobil dan lain-lain. Itu dibuat satu dengan catatan tidak ada yang gonceng. Seperti gue bikin motor selalu jarang ada yang gonceng. Tapi kenapa sisi bar ini jauh dari yang pengemudi? Karena biasanya sisi bar ini jauh. Di sini ada koper untuk perjalanan jauh. Orang-orang biasanya jalan sendirian, kopernya gede sampai sini, diikat di sisi bar. Jadi kegunaan sisi bar bermacam-macam. Kalau dia sisi barnya dekat orang, ini dia bisa senderan gitu ya, senderan. Jadi nyaman, nggak takut jatuh. Tapi ada kalau kayak gini bukan untuk senderan. Kalau ada yang gonceng, dia untuk senderan supaya yang gonceng nih kalau digas nggak menjeblak. Nah, ini nggak ada goncengan, jadi untuk barang single seater dengan bagasi barang. Kita nggak ada contoh ransel. Kalau ada contoh ransel bisa lihat pas gitu ya, ransel taruh sini ikat-ikat keren lah. Kalau di depan sini ininya kan ada kedok lampu, bisa juga biasanya ditaruh sleeping bed yang digulung lalu diikat. Keren. Itu gayanya Flower Generation dahulu. Orang-orang di zaman itu punya motor tuh bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk perjalanan dari kota ke kota, dari daerah ke daerah. Mereka kayak gypsy, kerjanya di jalan, ngumpul di jalan lagi, ngumpul kemana, jalan lagi, ngumpul di tenda atau di rumah temannya atau apa gitu. Jadi nggak punya rumah, atau memang nggak, orang lebih bebas hidupnya, free apa ya, generasi yang bebas zaman dulu. Kalau sekarang udah jarang ya, di Amerika juga jarang gypsy gitu. Mereka semua lebih ke nggak kayak gypsy. Kalau gypsy pun zaman sekarang pakai RV, punya mobil yang ada tempat tidurnya segala, jadi lebih keren, lebih ngikutin zaman. Atau zaman dulu nggak ada motor, kalau nggak mobil yang banyak, yang ini atau kereta, kayak kereta itu. Nah, yang lainnya standar sih, mesin juga standar, karena mesin datang tuh udah bagus, udah yakin bagus mesinnya. Cuma sayang kita nggak bisa nyobain
kuncinya kelupaan dibawain ke gua waktu pameran, jadi kita nggak bisa nyobain sama sekali. Ini tinggal di starter sih sebetulnya, starternya masih Kickstarter. Ya kurang lebih untuk motor ini simpel aja sih, nggak banyak yang diceritain, cuman mau menggambarkan bahwa motor ini adalah motor Flower Generation zaman dahulu, yang dulu ada lagunya ya, San Francisco tuh ya, kalau nggak salah lah, judulnya apa tuh, I'm Going Back to San Francisco, kalau nggak itu lagu emasnya orang-orang Gypsy. Nggak tahu kenapa ke San Francisco ya. Nah, pokoknya begitulah. Nah, kayaknya cukup untuk cerita kali ini, nggak panjang-panjang tapi juga nggak singkat banget. Yang penting ngerti lo, kita bikin motor bisa yang sangat susah, bisa yang gampang banget, tapi semua dibikin, bukan dipasang-pasang. Ini dibikin. Tangkinya memang dibentuk, tangki yang kita dapat kita bentuk dulu, spakbor yang kita dapat di gudangnya kita belah dua, kita bikin. Jadi enggak serta merta dapat barang langsung dipasang, jadi dibelah dua, dibikin grup, tangkinya juga dikecilin, dibentuk lebih bulat, ya, jadinya begitu. Jadi nggak ada yang ya, kecuali ini pasangan original ya, bagian sini original ke atas, karena kita nggak bikin. Nah, sampai ketemu nanti di video yang berikutnya mengenai Chopper Story seri yang ini, yang ada 4 seri yang mungkin ya. Yang berikutnya kayaknya sidecar, lebih keren.